Selamat bertemu dengan saya di channel Amor untuk episode kedua ini. Pada episode kedua ini, saya masih membahas yang sehubungan dengan episode pertama. Bahwa bagaimana pria tampan dan cewek cantik atau yang rupa biasa-biasa saja tidak memiliki pacar, bahkan tidak menikah. Tentu hal ini ada faktor-faktor penyebabnya. Faktor pertama dalam episode ini yaitu faktor salah pembelajaran. Misalnya, ada seseorang melihat bahwa tetangganya itu menikah tidak bahagia. Suaminya suka memberi kekerasan, tidak memberi perhatian, tidak bertanggung jawab. Kemudian individu ini menganggap bahwa ngapain, buat apa, saya harus sibuk dengan pacaran, sibuk dengan menikah. Tetangga saja menikah tidak bahagia. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya merupakan kecemasan yang mempengaruhi individu di dalam menentukan keputusan. Padahal individu ini lupa bahwa seperti kata orang Jawa, perjalanan hidup itu kan dewe-dewe, sendiri-sendiri. Jadi kalau memang tetanggamu itu menikah tidak bahagia, belum tentu bahwa giliran Anda menikah juga tidak bahagia. Justru kalau melihat bahwa tetangga Anda yang menikah tidak bahagia, bukan menjadi bumerang untuk Anda juga tidak boleh menikah. Tetapi belajarlah dari situ untuk membuat diri Anda mencari seseorang yang tidak akan melakukan seperti tetanggamu itu. Jadi setiap manusia itu ada punya diskriminasi stimulus, bisa membedakan situasi real sana seperti apa. Nyatanya juga bahwa ada saudaramu yang lain, ada tetanggamu yang lain, ada teman yang lain juga yang menikah aman-aman saja. Yang menikah sangat bahagia dalam keluarganya. Kenapa tidak ambil contoh dari kelompok ini? Dan ambil dari satu orang yang Anda merasa bahwa, wah, kok aku nanti seperti itu ya? Jadi sebenarnya boleh katakan trauma yang secara psikologis Anda salah. Jadi Anda salah mempersepsikan situasi sosial yang sebenarnya masih ada banyak orang lain yang seperti saya katakan tadi, yang dalam berumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, aman, rukun, damai. Bahkan hanya maut yang memisahkan mereka. Dan usia mereka sampai kakek-kakek, eyang-eyang. Di sini belajar dari mereka. Jadi jangan takut bagi anak muda bahwa aku memilih pasangan hidup pun nanti bisa seperti itu. Jangan menganggap bahwa semua orang itu perjalanan hidupnya sama. Ini yang dikatakan tadi dalam istilah orang Jawa, perjalanan hidup itu kan dewe-dewe. Tidak semuanya sama. Faktor yang kedua di sini yaitu kerapuan emosional. Kerapuan emosional yaitu apa? Jadi faktor kedua ini ada orang yang trauma tentang mungkin pacaran yang pertama tidak bahagia, mengecewakan, patah hati. Lalu pacaran yang kedua lagi patah hati, mengecewakan, stres dengan pacaran yang kedua. Sehingga pacaran yang ketiga sama hal lagi dengan pacaran pertama maupun pacaran yang kedua. Lalu apa yang dibuat oleh orang ini? Karena apa? Kerapuan psikologis dalam menata kehidupan, dalam menanggapi realita hidup ini, sehingga aku malas deh untuk pacaran lagi. Biarkan aku seperti ini. Itu ada pada subjek saya sekian orang, terutama kaum cewek. Itu sangat kecewa berat. Bahkan ada individu yang mengatakan kepada saya begini, kalau saya tidak menikah dengan cinta pertama saya,
maka saya tinggal jomblo seumur hidup sampai tua. Ini pemikiran yang tidak rasional. Orang menggunakan pikiran liarnya untuk mengarahkan sikap hidupnya yang sebenarnya bukan terjadi seperti yang diinginkan. Karena apa? Kehidupan ini sungguh indah, sungguh bahagia, sungguh manusia itu dengan akal sehat mengatur sikap hidupnya untuk menciptakan kebahagiaan yang memberi makna sejahtera bagi kehidupan maupun juga kehadirannya membawa berkat untuk orang lain. Itu faktor yang kedua dalam episode kedua ini. Dan faktor yang ketiga, cinta segitiga. Ada subjek penelitian saya, juga ada di dalam buku ini, sudah saya tulis, psikologi sosial ini. Ada orang yang menjalankan cinta segitiga. Cinta segitiga seperti apa? Dia sedang pacaran dengan orang A. Tetapi pada waktu yang sama juga, dia masih juga mencari pacar yang lain sehingga pacaran dengan orang kedua. Lalu belum cukup sampai ke situ. Dia masih mencari lagi pacar yang ketiga. Sehingga cinta segitiga yang pertama, cinta segitiga yang kedua, cinta segitiga yang ketiga. Dan biasanya orang seperti ini, kalau sudah menentukan sikap hidup stylenya seperti ini, maka usia dari hari ke hari bertambah dan dia mendapat kekosongan, yaitu tidak mendapat pacar, tidak mendapat pasangan hidup. Karena apa? Menghabiskan waktu dengan transaksi sosial yang tidak memberi nilai positif bagi kehidupannya. Orang dalam kehidupan ini mencari nilai dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk membentuk eksistensinya yang menghasilkan makna hidup damai sejahtera. Bukan mengundang masalah. Bukan menghadirkan persoalan. Sehingga karena pacarnya yang A mengetahui bahwa dia sudah kontak lagi pacaran dengan orang kedua, maka orang pertama memutuskan dia. Nanti orang kedua tahu bahwa oh dia ada pacaran lagi dengan orang ketiga, maka orang kedua, pacar yang kedua memutuskan lagi dia dan nanti tinggal dengan orang ketiga. Dan kalau orang ketiga lagi mengetahui bahwa dia ada juga hubungan dengan orang-orang lain selain dia, maka semuanya akan mundur. Mundur teratur. Lalu apa yang dia dapat? Yang dia dapat itu kekecewaan. Karena apa? Dia sudah merasa nyaman dengan situasi ini. Bahwa dia akan menentukan dengan bebas sikap hidupnya. Tetapi sikap hidup yang dilakukan adalah sikap hidup yang tidak memberi dia reward dalam kehidupan. Tapi memberi dia punishment dalam kehidupan. Jadi kehidupan menjadi sia-sia, usia menjadi bertambah, dan cinta palsu dijalani terus, sehingga pada usia menikah, tidak punya pacar. Dan ini terjadi pada subjek penelitian penulis dan ada di dalam buku ini. Sudah saya tulis. Oleh sebab itu bagi anak muda, melalui video ini saya pesan. Manfaatkanlah waktu-waktu hidup ini dengan baik. Dengan efektif. Karena peluang yang datang dan bila dia pergi, dia tidak akan kembali lagi. Faktor ketiga dalam episode yang ini. Tidak terkontrol. Faktor kebebasan yang tidak terkontrol itu apa? Ada orang yang menganggap seperti ini. Jodoh itu kapan saja akan ditemukan. Untuk masalah jodoh itu tunggu dulu deh. Aku belum mau terikat. Aku masih mau bebas. Nanti pada usia 34 tahun atau 35 tahun saja baru aku cari pasangan hidup. Dan ini ada pada sejumlah besar subjek penelitian saya, baik dari kaum perempuan atau cewek, dan juga ada pada kaum pria. Dengan punya prinsipnya seperti itu. Jadi mereka masih mau menikmati kebebasan, belum mau terikat. Padahal menurut teori Elizabeth Hurlock dalam buku Psikologi Perkembangan, bahwa normal untuk orang di muka bumi ini mencapai usia 50 tahun
untuk setiap orang, anak pertama sudah harus berusia 25 tahun. Karena memperhitungkan juga faktor usia Anda. Jangan sampai sudah Anda pegang tongkat, baru mengantar anakmu ke taman kanak-kanak. Ini terlambat. Untuk itu, perhitungan tentang kehidupan ini harus juga cermat. Jangan menggunakan otak yang sehat, mindset yang sehat. Karena hari-hari kehidupan ini, penanggalan di kalender itu gugur, juga mengiringi umur Anda bertambah. Dan umur bertambah, dia tidak pernah mengukir kembali peluang yang sudah terlewatkan. Kalau peluang itu pergi, pergilah dia. Untuk itu, hindari cinta segitiga di dalam kehidupan bagi anak-anak muda yang sedang menjalani kehidupan masa mudanya. Faktor yang berikut, yaitu faktor egoisme. Dalam faktor egoisme ini atau egois, itu ada orang yang merasa bahwa dia itu paling top, paling bagus, paling cantik, paling tampan, sehingga pasti jodoh menunggu aku. Aku dengan modal rupa yang bagus, tentu jodoh itu mudah didapat. Padahal sekalipun Anda itu tampan, sekalipun Anda itu cantik, dengan usiamu bertambah, maaf kalau sudah usia 40, 45, dan ini saya menemukan dalam subjek penelitian saya, ada orang yang sampai usianya sudah 50 tahun. Dengan gelarnya yang tinggi, punya pekerjaan yang bagus, tetapi belum punya pasangan hidup. Karena apa? Merasa dirinya itu manis, merasa dirinya itu bagus, sehingga untuk jodoh itu mudah didapat. Tapi jodoh itu datang pada waktunya. Tidak sebarang waktu jodoh itu datang. Jodoh itu datang pada waktu usia 20 tahun sampai ke usia 30 tahun. Terutama di jarak pada usia 24, 25, dan seterusnya. Pernah ada subjek penelitian saya mengatakan seperti ini. Saya tahun depan menikah dengan pacar saya. Karena kami sudah pacaran kurang lebih 8 tahun. Saya tanya, Anda sekarang berusia berapa tahun? Ini cewek. Sekarang saya sudah berusia 28 tahun. Berarti hitung ke belakang, individu ini pacaran pada usia 20 tahun. Jadi bukan video ini memaksakan untuk anak-anak muda itu pacaran lalu kawin, tetapi mempersiapkan diri sebelum sampai tiba pada hari-hari itu. Jangan sampai saat Anda mau menikah dengan usia sudah 28 tahun, usia 30 tahun, usia 32 tahun, tetapi tidak ada pacar. Untuk itu, mempersiapkan dirilah untuk tiba saatnya, istilah orang Jawa, janur kuning melengkung, kesepakatan untuk menikah karena ada pasangan, ada pacar. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita.